Berapa lama Bang Topan di sono? Oh, enggak lama kok. Gue cuma mau ngebatalin perjodohan. Selebihnya gue pamit sama ayah. Untuk episode selanjutnya, cerita antara Tuan Topan dan Nona Elin bisa berkembang dengan penuh emosi dan ketegangan, terutama terkait dengan hubungan mereka yang terhalang oleh perjodohan yang batal. Setelah keputusan Topan untuk membatalkan perjodohan yang diatur oleh ayah Nona Elin, mereka mungkin akan menghadapi konflik batin yang cukup dalam. Meskipun Nona Elin kecewa, dia merasa kebingungannya meningkat karena selama ini dia menyukai Tuan Topan secara diam-diam, namun tidak bisa mengungkapkannya karena rasa tanggung jawab terhadap orang tuanya. Di sisi lain, Tuan Topan yang kini mulai berusaha mencari kehidupannya sendiri, bisa merasakan adanya perasaan yang kuat terhadap Nona Elin, meskipun dia tidak mau terbawa oleh rasa bersalah atau beban apapun yang mengikatnya. Namun, ada saat-saat di mana perasaan mereka saling bertabrakan. Topan mungkin merasa tidak pantas mendapatkan Nona Elin karena latar belakang dan masa lalunya yang penuh dengan masalah, sementara Nona Elin juga merasa terjebak antara mengikuti hati atau menjalani hidup yang sudah dipilihkan untuknya oleh orang tuanya. Episode selanjutnya bisa memperlihatkan momen di mana mereka berdua bertemu kembali dalam situasi yang penuh emosi, mungkin ketika Nona Elin merasa terpaksa harus menikah dengan orang lain atau bahkan ketika dia merasa dilema antara mempertahankan hubungan keluarga atau mengejar kebahagiaannya sendiri. Tuan Topan yang kini sudah lebih mandiri, bisa berusaha meyakinkan Nona Elin bahwa dia siap untuk menjalani hidup bersama dengannya, meskipun dengan segala keterbatasannya. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun cinta mereka ada, banyak hal di luar diri mereka yang harus dipertimbangkan, terutama terkait dengan perasaan keluarga dan ekspektasi sosial. Akhirnya, cerita ini bisa berlanjut dengan proses kedewasaan masing-masing karakter, dengan Tuan Topan yang harus membuktikan bahwa keputusan yang dia buat adalah yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang yang dia sayangi, termasuk Nona Elin. Namun, mereka harus siap menghadapi tantangan besar dalam membangun hubungan yang berlandaskan pada cinta sejati, bukan sekadar perjodohan atau kewajiban. Mungkin ada momen-momen dramatis seperti pertemuan yang penuh air mata, atau pengorbanan yang mereka buat demi kebahagiaan satu sama lain, yang pada akhirnya membawa mereka pada titik pertemuan dan keputusan yang lebih bijak tentang masa depan mereka. Mereka sedang membicarakan soal perjodohan. "Kamu yakin mau menikah denganku?" tanya seseorang. Kayaknya mereka sedang membicarakan perjodohan. "Jadi, mereka berdua dijodohkan, Pak," jawab yang lain. "Selama ini, saya tahu Tuan Topan selalu mengabdi pada pimpinan, yaitu ayah Nona Elin, dan tidak pernah melanggar perintahnya. Namun, kali ini dia melanggar perintah tentang perjodohan," lanjutnya. "Oh, begitu. Jadi sebenarnya Nona Elin setuju dengan perjodohan ini?" tanya yang lain. "Iya, betul. Tapi sayangnya, Tuan Topan tidak tahu kalau Nona Elin itu sebenarnya suka padanya. Tuan Topan malah merasa dirinya hanya numpang di rumah itu, jadi dia tidak mungkin berpikir Nona Elin menyukainya," jawab yang lain. "Alah, si Topan, gimana sih? Padahal mereka cocok kalau dijodohkan," kata orang tersebut. "Ya, Pak, sudah waktunya kita tunggu keputusan Tuan Topan," jawab yang lain. "Ya sudah. Saya pamit dulu, Pak RT," kata seseorang yang hendak pergi. "Oh iya, ngomong-ngomong, berapa lama Tuan Topan akan tinggal di sana?" tanya Pak RT. "Tidak lama, kok. Saya cuma mau membatalkan perjodohan ini, setelah itu saya akan pamit dari rumah ini. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi," jawab Tuan Topan. "Apa kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu ini?" tanya seseorang dengan cemas. "Yakin, saya sudah siap dengan segala risikonya," jawab Tuan Topan. "Tapi kamu tidak mikirkan perasaan Papa? Kamu tidak takut dia akan marah atau apa?" tanya yang lain. "Sudahlah, jangan khawatirkan itu. Saya sudah siap. Mending sekarang kamu pikirkan pernikahanmu dengan pacarmu, dan batalkan saja perjodohan kita," jawab Tuan Topan. Sore itu, Tuan Topan pun menghadap ayahnya. "Maafkan Topan, Pak. Kali ini Topan benar-benar mengecewakan Papa. Tapi ini sudah keputusan Topan. Topan tidak bisa mengikuti kemauan Papa," katanya. "Apa yang membuat kamu menolak perjodohan ini, Nak?" tanya ayahnya. "Topan ingin keluar dari rumah ini, Pak. Saya ingin hidup normal, jauh dari masalah kriminal dan kekerasan yang selama ini saya hadapi di rumah ini," jawab Tuan Topan. Dengan berat hati, ayahnya menerima keputusan itu.
Tidak ada konsekuensi yang diberikan, dan ayahnya bahkan membatalkan perjodohan Tuan Topan dengan Nona Elin. Meskipun Nona Elin tampak sedikit kecewa, Tuan Topan tetap pamit. Pada malam terakhirnya di rumah itu, ayahnya memberi sebuah mobil koleksi kesukaannya dan sebuah koper berisi uang. Ini untuk bekalmu mencari jati diri di luar sana. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke rumah ini kecuali saat aku sudah meninggal, pesan ayahnya. Setelah itu, Tuan Topan memulai hidup baru. Di suatu pagi, saat dia sedang santai, temannya bertanya tentang keputusannya. Alhamdulillah, Tuan Topan sudah diberi jalan yang benar. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya temannya. Saya ingin membuka usaha sendiri, jawab Tuan Topan. Saya diberi koper berisi uang, dan itu akan saya pakai untuk memulai usaha, lanjutnya. Temannya pun terkejut, 1 koper. Gila, lu serius? Iya, uangnya ada di dalam mobil, jawab Tuan Topan. Di tengah pembicaraan, Tuan Topan juga berencana untuk membeli rumah untuk Pak RT yang rumahnya terbakar. Mau beli rumah baru buat Pak RT. Tapi saya belum tahu beli yang mana. Rumah bekas atau bangun baru, tanya Tuan Topan. Temannya memberikan saran untuk membeli rumah yang sudah ada, karena harganya lebih terjangkau. Tuan Topan pun mencari rumah di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan rumah yang cocok, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Ayo kita cek rumahnya, kata Tuan Topan. Kalau itu cocok, kita bantu beli. Biar Pak RT tidak perlu tinggal jauh dari sini. Saat mereka mencari rumah, beberapa orang di kampung mulai penasaran dan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Namun, Tuan Topan tetap fokus pada tujuannya untuk memulai hidup baru yang lebih baik dan membantu orang yang membutuhkannya, seperti Pak RT.